Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari umat lingkungan yang terkasih. Senang sekali ya rasanya kita bisa kumpul-kumpul lagi malam ini dalam suasana persaudaraan. Nah, sebagai pemandu lingkungan, jujur saya semangat banget nih ngajak Bapak Ibu semua untuk nyelamin materi bulan katekesi liturgi kita yang ke-13. Tema kita kali ini benar-benar indah, yaitu Ekaristi sebagai kenangan penyerahan diri Kristus. Yuk kita siapkan hati, rileks sejenak, dan mari kita mulai pendalaman yang luar biasa ini bersama-sama. Untuk memandu ngobrol-ngobrol spiritual kita malam ini, alurnya gampang kok. Kita bakal mulai dari sebuah cerita tentang surat penuh kasih, lalu melihat kenapa Ekaristi itu lebih dari sekedar kenangan. Terus, gimana sih kita menyatukan diri bersama Kristus, dan apa wujud nyata Ekaristi di keseharian kita? Pastinya di akhir nanti ada waktu buat kita berefleksi bareng. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama ya, tentang surat penuh kasih, di mana kita coba pahami sebuah misteri iman lewat cerita yang sangat sederhana. Coba deh Bapak dan Ibu bayangin situasi ini sebentar. Ada seorang ibu duduk tenang, lagi buka dan baca pelan-pelan sepucuk surat lama dari anaknya yang merantau jauh. Pasti ibu baca barisan kata-kata di kertas itu, dia tuh nggak cuma sekedar ngeliat tinta atau nginget-nginget kejadian masa lalu loh. Di momen itu juga dia benar-benar ngerasain kehadiran anaknya. Kasih sayangnya, perhatiannya, sampai rasa kangen si anak tiba-tiba kerasa hidup banget, seolah-olah anaknya lagi duduk di sebelahnya. Nah, yang bikin cerita ini spesial banget adalah makna di balik surat itu sendiri. Surat itu bukan cuma barang rongsokan dari masa lalu, melainkan sebuah jembatan relasi kasih. Jembatan yang bikin cinta si anak tuh tetap berdenyut kuat detik ini juga. Bapak, Ibu, jujur aja, gambaran simpel yang nyentuh hati ini persis banget sama cara kita memahami Ekaristi. Gereja Katolik itu nggak cuma lagi asyik bernostalgia soal Yesus sebagai tokoh sejarah. Nggak sama sekali. Sama kayak surat ibu tadi, Ekaristi itu secara nyata ngehadirin kembali kasih dan penyerahan diri Yesus demi keselamatan kita di sini dan saat ini juga. Lanjut ke bagian kedua, kita bakal lihat kenapa hal ini tuh lebih dari sekedar kenangan. Ini tentang Paskah Kristus yang sungguh-sungguh hadir. Kadang-kadang nih, kita mungkin mikir kalau Ekaristi pas misa itu cuma ingatan simbolis aja, atau ya sekedar perenungan batin tentang peristiwa penyaliban ribuan tahun lalu. Tapi tahu nggak, Katekismus Gereja Katolik secara tegas ngajarin hal yang sebaliknya. Ekaristi itu adalah sebuah perayaan sakramental yang menghadirkan kembali. Jadi, poin pentingnya tuh begini, di atas altar, karya keselamatan Allah yang luar biasa itu, yakni Paskah Kristus, benar-benar dihadirkan kembali secara nyata, persis di tengah-tengah kita umatnya. Luar biasa kan? Terus mungkin ada dari kita yang penasaran dan nanya, loh berarti Yesus dikurbankan berkali-kali dong tiap ada misa? Wah, tentu aja nggak gitu. Mari kita pahami bareng konsep ini. Pengorbanan satu kali. Kurban Kristus di kayu salib itu cuma terjadi satu kali aja untuk selama-lamanya. Tapi kurban yang nyelamatin kita itu dihadirkan kembali di setiap perayaan Ekaristi. Tolong digarisbawahi ya, dihadirkan kembali, bukan diulang. Kenapa harus begitu? Ya supaya rahmat penebusannya nggak cuma mandek di Bukit Golgota di masa lalu, tapi terus ngalir deras bawa berkat buat hidup kita yang beriman hari ini. Nah, masuk ke bagian ketiga, kita bakal bahas tentang menyatukan diri bersama Kristus dan gimana kita juga ternyata ikut dipersembahkan. Bapak Ibu, coba kita resapi kesatuan yang benar-benar bikin merinding ini. Di peristiwa kurban salib, Kristus bertindak sebagai imam agung sekaligus jadi kurban yang menyelamatkan kita. Tapi di dalam kurban Ekaristi, gereja nggak cuma mempersembahkan Kristus kepada Allah Bapa. Kerennya, gereja, yaitu kita semua nih, juga ikut dipersembahkan bareng sama Dia. Kurban salib dan kurban Ekaristi itu pada dasarnya satu dan sama. Makanya, kalau kita lagi ikut misa, sebenarnya kita tuh nggak cuma jadi penonton pasif di bangku gereja. Kita lagi diajak buat naruh semua suka, duka, capeknya kerjaan kita, sampai masalah keluarga kita ke atas altar, buat ikut disatukan dalam penyerahan diri Kristus. Sekarang kita tiba di bagian keempat, Ekaristi dalam kehidupan nyata. Gimana rahmat dari altar itu kita bawa ke tengah dunia. Kita perlu selalu ingat nih, kalau kebahagiaan sejati itu lahirnya dari kemauan kita buat ngasih diri untuk orang lain, bukan dari mementingkan diri sendiri apalagi saing-saingan. Kita kan hidup di zaman yang tiap hari tuh kayaknya selalu nunjukin siapa yang paling hebat, penuh persaingan sengit, dan mikirin ego masing-masing. Tapi Ekaristi benar-benar muter balikkan logika dunia semacam itu. Lewat Ekaristi, kita diajarin kalau bahagia yang asli justru ada pas kita berani berkorban dan melayani. Tiap kali kita nyambut tubuh dan darahnya, hati kita lagi diperbarui, ibaratnya di-upgrade, supaya kita bisa meneladani Kristus yang rela ngasih dirinya seutuhnya. Makanya, tiap kali perayaan Ekaristi kelar,
kita itu nggak cuma disuruh pulang gitu aja. Kita dapat tugas perutusan yang sangat nyata. Kita diutus jadi kurir yang bawa kasih Tuhan ke 3 area penting ini. Keluarga kita di rumah, tempat kerja kita, dan di tengah-tengah masyarakat. Disitulah Ekaristi bener-bener jadi hidup. Waktu Bapak dan Ibu dengan sabar ngerawat anak yang lagi sakit, waktu kita kerja cari nafkah dengan jujur, atau waktu kita ikhlas bantuin tetangga yang lagi kesusahan, nah persis di detik-detik itulah kita lagi nerjemahin kenangan penyerahan diri Kristus jadi tindakan kasih keseharian kita. Akhirnya kita sampai di bagian kelima. Waktunya kita berefleksi sejenak untuk sungguh-sungguh menghidupi Ekaristi kita di minggu ini. Sebagai penutup obrolan iman kita malam ini, saya mau nitip satu pertanyaan refleksi yang dalam nih buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari bawa pulang. Kira-kira bagaimana ya cara Anda bahkan mewujudkan kasih yang memberi diri itu di dalam keluarga atau di tempat kerja Anda minggu ini? Gak usah pusing nyari tindakan yang muluk-muluk. Coba aja mulai dari hal kecil, tapi lakuin dengan cinta yang besar. Saya berdoa semoga rahmat Ekaristi selalu memampukan kita buat jadi berkat bagi sesama di sekitar kita. Terima kasih banyak ya buat kehadiran dan antusiasme umat sekalian malam ini. Selamat merenungkan dan sampai ketemu lagi di KTKS Lingkungan kita berikutnya. Tuhan memberkati.